pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkaitan dengan Giant Sea Wall dan bagaimana sebenarnya Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dan yang terdampak dari global warming, yaitu lewat kenaikan permukaan air laut setinggi 5 cm per tahunnya. Dan Giant Sea Wall dilihat sebagai solusinya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Giant Sea Wall ini kan disebutkan akan sepanjang 460 km. Pembangunannya akan kurang lebih 20 tahun. Kira-kira bagaimana nanti dampaknya dengan profesi-profesi yang berkaitan dengan pesisir laut, misalnya katakanlah nelayan, kemudian juga petani garam. Kira-kira apakah memang mereka akan terancam atau seperti apa? Mau dijawab oleh Kang Hendra, silakan. Ya, sebelum saya jawab itu, saya ingin coba menjelaskan bahwa sebenarnya kan dengan target 480 km itu memang tidak bisa langsung dibangun semuanya kan. Ada beberapa daerah yang memang di pesisir Jawa itu seperti Jakarta, Semarang, dan sebagian di sekitar Jawa Tengah itu memang sering sudah mengalami banjir besar kan. Artinya karena ada kenaikan permukaan laut. Nah, itu memang harus segera dilakukan sih memang. Terutama dalam arti misalnya gini, tadi Demi sudah menyinggung soal teknologinya gitu. Saya pikir gini, jadi tanggul laut itu tidak hanya diartikan sebagai sebuah beton ya, mungkin bisa jadi pakai pendekatan baru dengan kalau awam kan membayangkannya pagar beton gitu. Dengan teknologi misalnya eco infrastructure gitu kan, dengan adanya mangrove, ada pohon-pohon yang kita mungkin bikin inovasi, pohon yang bisa menahan kenaikan air laut kan. Oh, jadi Giant Sea Wall ini belum tentu bentuknya adalah beton? Iya, kalau kita disampaikan oleh Menteri AHY, Menko Infrastruktur, dibilang nanti ada kombinasi dengan eco infrastruktur, seperti mungkin nanti ada mangrove atau ada tanaman-tanaman yang bisa menahan itu. Nah, saya pikir itu terkait dengan nanti pertanyaan tadi Dina itu, bahwa memang nanti kalau seandainya semuanya beton, pasti nelayan akan terdampak. Bayangin aja. Mereka akan teriak pasti. Dari beberapa fase pembangunan tembok laut itu kan ada fase pertama yang memang benar-benar di tepi pantai. Ada nanti yang tembok sungguhnya itu di tengah laut yang mungkin sekitar 6 km dari tepi pantai. Bayangin nanti nelayan akan melaut berapa kilo untuk sampai ke tepi pantai. Nah, itu pasti akan berdampak. Belum lagi nanti dampak ke ekologinya, seperti misalnya muara sungai. Mungkin nanti akan jadi, mungkin nanti di muara-muara itu akan terjadi semacam bak septic tank raksasa nanti kalau seandainya muara sungai langsung ditahan sama tembok. Sama tembok. Bisa kebayang itu sih sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya kan, kalau oke lah permukaan air laut diselesaikan lewat Giant Sea Wall, tapi bagaimana dengan sungai-sungai atau kanal-kanal yang sudah ada? Apakah memang kan banjir, ya kita katakanlah di Jakarta juga sering kebanjiran ya karena sungai yang meluap bukan laut begitu. Iya. Kemarin yang pas banjir Bekasi, saya jadi sempat lihat-lihat Google Maps, ngelihat alur sungai Jakarta itu sangat rumit ya. Jadi kita kan mikirnya selalu Ciliwung, padahal nadi-nadi Ciliwung dan sungai-sungai lain itu, dan bahkan ada sungai yang jatuhnya nggak dari hulu ke hilir, ada yang horizontal, terus ada yang mengelilingi segala macam, dan ternyata juga sungai-sungai itu juga ada yang sungai buatan, tapi karena udah lama banget kita nggak tahu kalau itu sungai buatan kan. Cuma kalau masalah teknologi saya jadi ingat ada media sosial Wakil Gubernur Jakarta Pak Rano Karno yang jembatan yang tiap dia nguruk sungai jadinya nggak bisa lewat itu urukannya. Karena makanya nggak bisa dibikin jembatan. Terus kata si Pak Rano Karno, Bang Rano mungkin, ya udah bikin aja jembatannya bisa dibuka bisa ditutup biar kalau diuruk gampang gitu kan. Itu maksud saya itu teknologi harusnya memudahkan kan. Betul. Itu misalnya juga udah dicontohkan di jalan tol Bali. Jalan tol Bali kan bentuknya nggak beda dengan jalan tol yang lain kan. Dia tiangnya kecil, terus di tengah-tengahnya juga ada pohon-pohon gambut di tengah-tengahnya dan kadang-kadang surut, kadang-kadang itu. Naik, ya. Jadi sebenarnya ya saya harap sih dengan nilai investasi sebesar ini kita nggak cuma bangun beton pastinya ya. Dan nggak cuma bangun infrastruktur untuk menahan laut, tapi infrastruktur itu juga bisa jadi pusat kehidupan baru. Ya artinya jangan kayak kita dipagerin, tapi infrastruktur itu bisa jadi tempat komunitas baru, tempat ya nelayannya juga dipikirkan tetap bisa atau ada fungsi lainnya. Nah, pas ini pertanyaan saya selanjutnya adalah, ini kan proyek yang disebutkan oleh Presiden meskipun memang jangka panjang, tapi angkanya sangat fantastis, 80 miliar dolar Amerika Serikat. Siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab atas pendanaan ini? Apakah memang harus investasi asing? APBN kayaknya bisa dikatakan agak sulit ya. Apakah KPBU atau seperti apa? Dan kira-kira sistemnya, skemanya seperti apa? Apa yang ditawarkan? Dan kira-kira siapa yang dalam tanda kutip berpotensi mau berinvestasi di si Giant Sea Wall ini?
sebesar itu nggak mungkin APBN ya, Kang Hendra ya? Nggak mungkin, karena Pak Prabowo pun sudah bilang bahwa memang perlu dukungan pihak luar asing maupun swasta dalam negeri. Karena ya tadi saya bilang tadi sepertiga dari APBN. Nah mungkin saya pikir ada yang penting juga, misalnya gini, sekarang kan harus kita ingat tanggul laut itu muncul karena apa? Karena bukan hanya dari kenaikan air laut, tapi adalah menurunnya permukaan tanah. Nah kenapa tanah itu airnya turun permukaannya? Karena ada penyedotan air tanah yang berlebihan di tepi-tepi pinggir-pinggir pesisir Jawa ya, terutama di Jakarta. Itu kan pelakunya ya pasti mulai dari industri atau mungkin rumah tangga segala macam. Nah itu saya pikir sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membuat tembok, saya pikir perlu juga penegasan soal bagaimana mengamankan air tanah itu agar supaya tanah itu tidak turun gitu permukaannya. Iya itu juga ya harus kita pikirkan yang istilahnya kan low hanging fruit yang udah masalahnya udah jelas banget di depan kita. Masalah sampah, masalah air bersih, terus juga masalah ya kalau dibilang kota kan pasti ya komuter pusat kota ada di mana, dan juga agak aneh saya suka ngebayangin kalau misalnya Jakarta berkembangnya kayak sekarang, mungkin kita udah kayak Singapura gitu, kita pusat kegiatannya dekat dengan laut. Di Jakarta kan agak aneh karena misalnya kita di pinggir laut kotanya, tapi pusat kegiatannya kayak nggak pernah lihat laut gitu. Jadi semuanya mungkin harus dipikirkan sih. Nah ini sebenarnya pertanyaan saya juga yang selanjutnya, ini barusan saya juga sambil searching apakah memang giant sea wall ini adalah satu-satunya solusi untuk menghadapi tantangan, yaitu penurunan permukaan tanah dan juga kenaikan air laut. Apakah memang satu-satunya solusi atau sebenarnya ada teknologi-teknologi lain yang juga bisa istilahnya setidaknya dikombinasikan, karena kan pertama 80 miliar US dollar sangat besar. Kedua yaitu tadi kalau kita mau ngomong giant sea wall, katakanlah teknologi seramah lingkungan apapun pasti akan berpengaruh terhadap warga pesisir begitu. Harapannya pengaruhnya positif. Bagaimana kalau pengaruhnya negatif? Kira-kira apakah memang ada teknologi lain yang sekiranya bisa dikombinasikan? Iya, kalau saya selalu bilang sih alam tuh nggak perlu diselamatkan ya. Manusia kan yang perlu diselamatkan. Maksudnya mau apapun kejadiannya dengan perubahan iklim, pemanasan global, alam bumi kan tetap ada gitu. Cuma manusianya masih bisa hidup nggak di kondisi seperti itu? Beradaptasi ya? Masih bisa ya, hewan dan segala macam masih bisa hidup nggak gitu. Kalau alam ya bumi biarin aja, bumi nanti juga bisa menyesuaikan dirinya sendiri gitu. Nah artinya ya yang harus dipikirkan dengan perubahan yang udah sedrastis ini di Jakarta, mungkin di kota-kota lain masih ada nggak sedrastis di Jakarta. Apakah dengan cara-cara lain masih bisa, karena kenyataannya kan di negara-negara maju pun yang dilakukan kan pembuatan tanggul. Nggak usah ngomongin Belanda yang udah dari tahun 1800-an lah. Di negara-negara seperti Singapura, Korea, ya Amerika sekalipun kan pasti dia ada istilahnya modifikasi pinggiran pantai mereka gitu. Jadi ya harus dikombinasikan sih menurut saya sih, dan jangan lupakan masalah utamanya tadi, masalah utama itu penurunan permukaan tanah dan kenaikan air laut itu. Ya permasalahannya karena perubahan iklim itu juga jangan dilupakan buat Indonesia. Oke, Kang Hendra mau menambahkan? Jadi kalau memang penggunaan beton tidak bisa dihindari ya. Pertama mungkin terkait dengan investasi. Mungkin kalau seandainya ada pembangunan beton akan dikombinasikan dengan tol yang di atasnya tembok itu kan, tembok laut itu. Jadi kalau secara kelayakan investasi akan lebih menarik tentunya. Jadi dikombinasikan dengan infrastruktur. Soalnya kalau seandainya tembok aja raksasa terus nggak ada fungsi yang lain, secara visibilitas tadinya kurang layak sih saya pikir. Jadi itu justru akan menarik investor. Nah saya pikir justru ini kesempatan Indonesia ngasih contoh ke negara-negara maju. Siapa tahu kita bisa begini berinovasi untuk menciptakan sebuah penghalang alam yang justru kita kalau kearifan lokal kita kan, kita punya tanaman-tanaman di Indonesia kita nggak tahu tuh yang belum kita kembangkan lagi seperti apa. Mungkin selain mangrove, selain apa lagi pandan laut atau segala macam kita nggak tahu kan. Nah itu bisa dikembangkan sih saya pikir. Kalau saya main video game kan, ada video game Civilization ya, yang kita bisa milih negara tertentu, terus setiap negara itu punya fiturnya sendiri. Nah di situ salah satu fitur utamanya peradaban Indonesia adalah namanya kampung kata dia. Bahasa Inggris tapi di sini nyebutnya kampung. Nah kampung itu adalah pusat pemukiman yang bisa dibangun di atas air. Artinya harusnya sih ya berangkat dari situ ya, Indonesia harusnya ya punya cara untuk bisa hidup bersama air tadi gitu. Iya, perlu ingat ya, secara historis kita punya pengalaman yang cukup menarik soal kenaikan permukaan laut ya. Dulu itu
yang namanya daerah Kudus, daerah Pati, daerah apalagi Muria itu dulu itu lautan, selat. Itu cuma sekitar 500 tahun yang lalu, atau mungkin abad ke-16. Sekarang jadi daratan. Nah, sekarang kembali lagi jadi hampir menjadi lautan lagi karena sering banjir kan. Ini kita harus beradaptasi sih. Dengan mungkin ya kita tadi dengan mungkin benteng alam maupun benteng secara beton sih. Iya. Oke, kita sepakat ya bahwa sebenarnya proyek ini secara moral dan juga secara tujuan jelas dan juga cukup baik. Tujuannya latar belakangnya juga sangat kuat begitu. Tapi ya itu, mungkin pertanyaan saya mewakili masyarakat Indonesia. Dengan anggaran yang besar, dengan periode pembangunannya juga sangat panjang, bagaimana meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa proyek ini akan berjalan? Artinya konsisten dan benar-benar akhirnya tuntas. Mengingat ya Indonesia kan cukup banyak ya cerita-cerita proyek mangkrak yang tidak perlu kita sebutkan secara detail. Tapi bagaimana akhirnya meyakinkan masyarakat bahwa proyek ini akan benar-benar berjalan, mengingat ini akan 20 tahun. Mungkin Kang Hendra. Iya, dari update terbaru kan sekarang yang sudah terbentuk adalah Badan Otorita Pesisir, Tembok Laut Pesisir Pulau Jawa kan. Nah itu saya pikir itulah yang perlu harus terus di-update seperti apa sih tindakan dari para otorita ini gitu kan. Jangan sudah terbentuk lembaganya tapi tidak jelas perkembangannya lagi gitu. Nah, saya pikir itu perlu di-update lagi seperti apa mereka melakukan tugasnya itu loh. Iya, dan jangan lupakan misalnya kita butuh pengusaha, kita butuh investor, kita butuh insinyur, kita juga butuh ilmuwan ya, Kang Hendra ya. Dan uang. Jangan dilupakan. Dan kita juga mungkin butuh media untuk memantau pembangunannya begitu ya. Baik, terima kasih Mas Demis, terima kasih Kang Hendra. Kita doakan semoga proyek Giant Sea Wall ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga 20 tahun ke depan Indonesia punya teknologi yang luar biasa untuk mengatasi global warming ini.